Salam memenang. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mr. Ci. Pada siang hari ini saya sedikit akan mengulas tentang kesalahan pemula belajar mengimpor barang. Jadi yang pertama adalah salah memilih supplier. Jadi kadang-kadang kita langsung percaya sama supplier. Jadi kadang-kadang barang itu tidak dikirim, atau bahkan barang kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita mau. Apa yang kita minta itu tidak sesuai. Dan yang kedua, kesalahan memilih barang. Jadi kita tiba-tiba memilih barang, kita beli barang A, barang B, barang C, begitu sampai di Indonesia kita nggak bisa menjualnya. Jadi kita malah bingung, stoknya tambah lama tambah banyak, sedangkan modal kita nggak cukup. Dan yang ketiga, tergiur keuntungan yang besar dan harga yang murah. Jadi kadang-kadang kita lihat di online di Cina itu, kita tergiur, wah barang ini murah ya, barang itu murah ya, akhirnya kita beli. Tapi kita nggak tahu barang itu laku apa tidak laku di pasaran. Jadi akhirnya uang kita mati, modal kita mati untuk stok barang-barang itu. Dan yang keempat, kesalahan prosedur impor. Jadi bagaimana cara kita menghitung tax, PPN, PPH, shipping. Jadi kita nggak ngerti caranya. Jadi tiba-tiba kita datengin sampai ke Indonesia, barang itu mahal dan harganya terpaut sedikit dengan pasar-pasar di Indonesia. Jadi akhirnya kita rugi, dan uang yang kita impor yang pertama itu akhirnya mati di barang dan stok. Jadi akhirnya kita nggak bisa impor lagi produk yang serupa. Yang kelima, tidak mengerti cara menjual produk-produk impor. Jadi kadang-kadang ada orang melihat orang lain ini, oh dia jual pensil. Nah, berhubung kita lihat laku keras, kita ikut jual pensil. Akhirnya kita datangin pensil. Dan ketika kita datangin pensil, kita nggak tahu cara jualnya. Ya, kita bisa menjual, tapi dalam jumlah yang sedikit, karena memang kita nggak punya pasar untuk menjual produk-produk seperti pensil tadi. Yang keenam, kesalahan spek. Jadi teman-teman tahu nggak, kadang-kadang selama ini kita dengar ya dari importir-importir itu, oh kalau di Cina itu barang yang dikirim nggak sesuai spek. Padahal sebenarnya kita yang salah. Jadi sebenarnya kalau di Cina itu speknya banyak. Jadi waktu kita lihat gambar, kelihatannya besar seperti squishy ini, besar. Tapi begitu datang, squishy yang datang kecil, lebih kecil 2,5-nya ini. Jadi akhirnya kita malah merugi. Yang kedua, mata potong keramik. Mata potong keramik ini speknya di Cina itu banyak, teman-teman. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, Asia, tapi juga untuk Eropa. Lubang tengahnya ini lain. Jadi ketika kita datangin barang ini, spek lubangnya salah. Jadi akhirnya kita nggak bisa pakai. Nah, akhirnya ketika tidak bisa pakai untuk disk grinder yang umum yang ada di sini, akhirnya kita nggak bisa jual produk itu. Dan akhirnya kita rugi. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya, jadi ayo teman-teman, kita sama-sama belajar di I2C ini untuk mencari solusi bagaimana cara mencari supplier di Cina dengan benar, bagaimana cara memilih barang yang benar, bagaimana cara perhitungan yang benar, dan bagaimana mendapatkan barang dengan spek yang sesuai yang kita inginkan. Jadi ayo teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bergabung dengan I2C. Salam pemenang.